Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Tuhan baik dalam hidup kami. Kami bersyukur karena sore hari ini kami boleh berkumpul. Tuhan boleh pertemukan kami dengan Kau Mike, Tuhan. Amin. Bapak, sebentar kami akan ngobrol, kami akan sharing. Tuhan, Engkau berkati, Engkau pimpin. Biar semua ini jadi berkat, biar semua ini mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama dengan kita Ngobrol Kristen. Ngobrol Kristen ya. Oke guys, hari ini di episode kali ini kita sekarang nggak di tempat kita yang biasanya ambil podcast. Biasanya kita ngambil podcast di rumah Ari. Sekarang kita bertiga nih lagi main ke STC Senayan. Di sini kita ke Mike C Garage. Kita mendatangi satu tamu kita, namanya Ko Mike. Ko Mike. Ko Mike boleh introduce sedikit? Oke. Dulu Ko Mike ya, mungkin sekarang udah jadi Om gitu ya. Ko Mike. Oke, nama saya Michael C. Jadi gua udah ikut Tuhan tuh dari 2012 lah seriusnya gitu ya. Ikut Tuhan sih dari 2007 udah kenal, cuman baru tahu doang gitu. 2012 benar-benar serius gitu. Berarti ada momen nggak serius ya? Iya. Ada momen nggak serius tahapnya bro. Ada tahapnya. Cuman pengen tahu gitu, ada tahapnya juga gitu. Oke, jadi kita sebelum kita take podcast ini, kita sebelumnya udah ngobrol nih sedikit sama Ko Mike tentang hidup kelam Ko Mike yang pengen kita share di podcast kita ini. Yang pengen kita dengerin ya. Yang kita pengen dengerin, Ya. karena gue sendiri pun belum denger. Iya. Baru Audi yang tahu banget nih kayaknya. Tahu dikit-dikit lah. Soalnya jarang ngundang khotbah dia. Berarti harus sering dijadwalin. Dia harus dijadwalin. Oke. Sorry, berarti Ko Mike juga pendeta? I'm PDP. Oke, PDP. PDP. Oke, kalau boleh share dikit tentang ini, dunia gelap Ko Mike. Oke, gue jadi kesaksian ya. Iya. Pardon my language dulu ya, kita ngomong ya santai lah ya. Yes. Jadi saya itu 2001 ke Amerika. Sebelum ke Amerika itu memang udah kena drugs addict itu dari tahun 1998 setelah kerusuhan. Oke. Jadi pas kerusuhan 98, gue kehilangan sosok yang gue takutin, yaitu my dad. Jadi gue kayak coba cari jati diri gue main ke yang namanya drugs gitu. Tadinya cuma nemenin sepupu gitu, dipinjem duitnya doang buat dia make. Lama-lama bego banget ya, duit gue kok yang nikmatin orang lain gitu kan, coba-coba dari coba-coba akhirnya ya ketagihan make sampai tahun 2000 hancur-hancuran lah itu, udah motor disekolahin, semua barang yang ada di rumah pokoknya semua dipretelin lah, Dijual-jualin gitu. dijualin digadein ya. Sampai tabung gas di rumah gua mak gua nyariin men. Hilang berarti. Tabung gasnya kemana gitu kan? Gua duitin. Separah itu sampai segitunya. Iya, karena tabung gas itu mahal bos, 800.000 pada saat itu loh. 800.000 itu sumber banget gitu kan. Bahkan orang tua gua nih, nyokap gua jualan bakmi, duitnya gua colong buat make doang. Buat make itu. Buat make doang gitu. Memang otaknya cuma make gitu kan. Akhirnya di 2001 ada kesempatan kita buat pergi ke Amerika, gue sama nyokap gue, akhirnya gue decide, ya udah deh, gue udah capek nih gitu kan. Di 2001 gue berangkat, jadi gue keadaan tuh masih sakau tuh di pesawat sampai di pesawat juga? Ya, sampai tiba di Taiwan, sakaunya makin kenceng sampai di Amerika kan sekitar 22 jam ya. Iya. Itu udah sakau banget, barang nggak ada, semua nggak ada gitu kan. Tapi gue excited sedikit, gila gue di Amerika men gitu kan. Tapi sakau setelah udah tahu gue di Amerika ya sakau Terhibur lagi. juga ya. Iya. Cuman gue kan nggak tahu siapa-siapa, nggak Iya, bisa iya, pakai iya. barang beli di mana gitu kan. Tempat baru soalnya kan. Iya bisa jadi ditangkap langsung masuk penjara gitu kan. Tapi dengan keadaan yang seperti itu, gue berhenti dengan secara terpaksa. Jadi bukan karena keinginan, gue mau stop nih gitu. Enggak, karena memang nggak ada barang gitu. Dipaksa untuk berhenti dengan keadaan. Ada banyak dari kita, gue mau sharing juga. Kita tuh kadang-kadang sekarang di pelayanan anak-anak yang narkoba itu sering kita memaksa mereka untuk berhenti. Tapi dalam hatinya mereka nggak mau berhenti gitu. Betul. Mereka kayak, gue belum mau berhenti gitu. Gue mau berhenti cuma buat nyenengin lu aja gitu. Itu salah satu poin yang gue pelajarin, ternyata dibuat berhenti itu nggak cukup gitu. Jadi memang berubahnya harus dari dalam. Di 2001, gue udah di Amerika, akhirnya gue berhenti, mau nggak mau, gue ngelewati yang namanya masa sakau, segala macem, gue sembuh. Sembuh dengan sendirinya. Nah ini yang saya mau sharing, jadi sebenarnya nggak ada alasan buat kita untuk nggak bisa berhenti. Satu-satunya cara berhenti ya berhenti. Itu berarti bohong tuh ya? Bohong yang namanya berhenti. ngurangin ya, kita ngomong sampel lah, nggak usah jauh-jauh narkoba, kayak rokok. Lu udah berhenti ngerokok? Enggak, gue udah ngurangin.
That's bullshit. Nggak bisa ya? Sorry gitu. Iya, iya. Harus diputusin ya? Ya harus diputusin. Caranya gimana untuk berhenti? Ya berhenti. Bukan ngurangin gitu kan. Bukan berhenti tapi berhenti beli Pelan-pelan. minta sama orang yang enggak juga gitu. Juga itu. Iya, jadi dari situ akhirnya gue dengan keadaan gue nggak bisa dapat barang semua segala macam, cara pola pikir gue udah nggak nyari barang. Oke. Nah, jadi bener-bener dibentuk cara pola pikir yang baru, dan itu penting buat ini para mungkin yang how you call this yang pendengar ini Guys aja sih. guys gitu ya. Oke, hi guys gitu kan. Jadi kalau lo orang ada dalam situasi yang baru dengan keadaan yang mendukung, mestinya itu sangat penting di mana lo bisa punya titik balik untuk maju. Jadi itu lingkungan penting banget. Mendukung ya. Kalau lu udah sok kuat, masih main sama yang gila narkoba, masih yang suka nonton film porno segala macem, sorry to say, lu boleh jadi garam, iya, tapi lu nya udah kuat belum? Gitu loh. Jangan-jangan lu yang malah diasinin gitu kan? Ya, kadang-kadang kita kayak gitu, kita merasa kita udah berhenti, tapi kita mau coba buat mereka berubah. Kita masuk ada ke adanya mereka. ada adanya kita yang berubah, balik lagi ke yang dulu. Balik lagi yang dulu. Jadi kita pondasinya harus kuat. Iya. Di situ gua sempet di Amerika, gua 4 tahun pertama gua di LA. Di LA itu gua kenal sama temen-temen yang pakai narkoba tapi jenis lain, itu sabu-sabu. Oke. Akhirnya kena juga bro, jadi otaknya masih otak anak drug kan, anak drug user, mau apapun ya, pokoknya gue mesti mabok, gue mesti ada di dunia lain gitu kan. Itu yang membuat ya udah, gue nggak ada pakau, nggak ada tahu ya, gue pakai yang lain gitu kan. Gue masih di dunianya gue sendiri. Sorry kok Mike, itu pas dulu di Jakarta, waktu dulu di Indonesia, pakainya apa kalau boleh tahu? Gue tahu. Oh, tahu. Gue tahu. Jadi udah sampai disuntik, udah masuk ke pakai ke aliran darah gitu. Udah bukan di drag lagi, bukan diisap lagi. Udah memang udah pakai, udah cukup berat lah gitu. Iya. Ya, itu udah do some stupid things-nya udah level apalah, nggak tahu lah. Sampai karena gini, lu tingkat kebandelan lu ketika lu nyusahin orang itu udah parah. Kalau lu mau bandel, tapi lu nggak nyusahin orang, contohnya lu kagak nyusahin keluarga lu, lu mau bandel sendiri, pakai duit lu sendiri, lu kagak bikin nama keluarga lu jelek secara langsung ya. Buat gue sih, you still good lah. Tapi kalau lu udah sorry nih gitu, kalau lu udah fucked up banget gitu ya, lu udah kacau banget sampai orang-orang di sekitar lu kena efeknya, itu lu udah mesti cari pertolongan. Karena lu udah nggak nyusahin diri lu lagi, lu nyusahin orang-orang di sekitar lu, bahkan orang-orang yang lu sayangin, tanpa lu sadar lu sakitin mereka. Dampaknya udah mulai keluar. Yes, that kind of misery-nya udah bukan ke kita lagi, udah ke orang-orang yang di sekitar kita gitu. Itu bahaya banget. Dan itu kok Mike udah sampai di titik itu. Udah sampai toxic banget. Jadi kalau orang ngelihat mak gua itu kayak ini maknya si Mike yang narkoba tukang nyolong nih kayak udah gitu. sampai begitu. Sampai begitu, Udah dicap begitu ya. Ya kan kayak mak gua kan nggak ada salah apa gitu kan. Adik-adik gua nggak ada salah apa. Tapi dicap sampai begitu ya. Dicap sampai kayak begitu. Itu udah di level dimana lu harus sadar bahwa lu tuh bukan nyakitin diri lu sendiri. Kadang kita suka bilang badan gua, yang sakit-sakit gua gitu kan, yang sakau-sakau gua, kenapa lu yang pusing? Yes. Ketika lu udah nyusahin orang, udah nyusahin racunnya itu udah nyebar ke orang-orang terdekat lu harus sadar. Karena lama-kelamaan mereka yang bisa mati duluan. Bisa mati bos. Mereka yang stres duluan ya. Dia ngeliat anak kayak begini, udahlah daripada gua nggak bisa nanganin, gua bunuh diri aja. Ada kayak gitu. Oh, ada gitu. Ada sampai udah bohwat gitu. Nah, balik ke cerita komik tadi yang setelah 4 tahun di Amerika. Itu 1 tahun pertama gua kena narkoba lagi di sabu-sabu di Los Angeles. Masuk tahun kedua gua decide gua mesti jauh dari teman-teman orang Indonesia semua segala macam. Gua cabut ke Florida. Di Florida gue lama, di Florida itu sekitar hampir 3 tahun lebih. Di situ gue sama sekali drugsnya paling parah tuh cuman ganja. Nah, ganja is like you know lah, like persahabatan yang doesn't really sampai lu harus kecanduan gitu kan. Nah di situ akhirnya kejadian lah itu yang 9/11. 9/11 tuh 2011. Nah 2011 kejadian, jebret, abis kejadian kita semua shock semua. Gue di Florida pun kita semua orang-orang Indonesia yang datang ke Amerika, tanda kutip all visitor atau semua tamu yang datang ke Amerika dari Muslim government, Indonesia kan Muslim government, kita harus report. Jadi lu nggak ditangkap sebagai imigran gelap, tapi lu dikasih kesempatan buat lapor diri, didata kembali gitu. Karena pada saat itu saya kan izinnya cuma 1 tahun,
Saya di Florida itu udah 4 tahun, jadi gue 3 tahun gelap banget, bener-bener nggak ada identitas gitu kan. Lu tau nggak SIM gue itu ada sidik jari tapi sidik jari jempol segede kelingkingnya gue. Itu jadi gue di Florida, gue suruh saudara gue di LA bikinin SIM palsu. Pakai jarinya dia. Jadi jempolnya dia itu kelingkingnya gua, bos. Jadi kalau ini this is your thumbnail gitu. I mean, come on man. Ukurannya nggak pas banget gitu. That was funny gitu kan. Nah, udah akhirnya dengan keadaan seperti itu, gue dapat dengar rumor di Florida itu sedikit ketat karena kita minornya kan sedikit. Jadi kayak mau lapor diri tuh dikit, takutnya malah diribetin. Sepupu-sepupu gue yang di Amerika, yang di LA bilang, lu datangnya ke sini Mike, di sini orang Indonesia banyak banget. Jadi dia orang kayak quick survey, jadi nggak bener-bener sampai ditanyain detail segala macam. Akhirnya gue terbang lah balik lagi ke LA. Keadaan itu gue udah punya apartemen, gue udah bisa support my family. Adik gue yang di Florida, di Florida ya. Gue udah kirim duit rutin tiap bulan segala macam. Kau kerja juga di sana berarti di Florida? Florida gue kerja restoran. Oh, restoran. Terus restoran dari kita busboy itu yang bersih meja, terus jadi waiters, habis dari waiters jadi manager di tempatnya satu restoran itu 3 tahun lebih. Which is good. Duitnya udah sebulan tuh hampir 4.000. 4.000 US kalau pada saat itu ya. Tahun itu sekitar berapa ya? 10.000, 9.000 lah gitu. Itu udah cukup gede gitu kan. Udah bisa kirim duit, udah bisa beli mobil, my first time beli mobil pakai duit sendiri ya di sana di Florida. Bandel nggak bandel aja, tapi bandelnya masih kayak levelnya ya level seumuran gue pada saat itu gitu loh. Ya kita clubbing gitu, udah nggak ada pegangan lah. Ya, dan pada saat itu gue belum kenal Tuhan kan, gue bener-bener ya nggak tahu anak siapa lah gitu, anak setan kagak, anak Tuhan juga kagak gitu. Itu yang paling bahaya bos, bener nggak? Lu mendingan mau jadi hitam sekalian, jangan di tengah-tengah gitu kan, lu diterima anak Tuhan kagak, anak setan juga kagak, gue nggak tahu anak siapa gitu kan, itu yang bahaya. Yang gue balik ke LA, ternyata sepupu-sepupu gue yang bandel dulu di Indonesia ngumpul di sono semua. Hari pertama gue driving tuh, jadi 3.000 mile dari Florida ke LA gue driving 2 hari. Gue hajar 2 hari, stop bentar doang gitu, tidur di jalanan segala macem, nggak sampai lah 2 hari, sampai ketemu the first night dia tahu, Mike mau ku tahu, terus balik lagi, udah 4 tahun ya, kayaknya gue udah nggak sakau kan, maksudnya gini ya, gue tuh keadaannya tuh dalam titik bukan yang harus make gitu, gue tuh dalam titik artinya gue masih punya pilihan untuk nggak make, badan gue nggak sakit. Mobil gua ada, duit gua ada, ngapain gua nyemplungin ke dunia yang pakai lagi gitu ya. Tapi namanya the power of drugs itu ya, memang keterikatan itu susah. Menurut kita udah pulih. Menurut kita, sugesti itu keluar. Jadi gua mau bilang nih, orang bilang, gua udah nggak sugesti, that's bullshit. Kayak gua sekarang, kok lu suka sugesti nggak make? Gua ingat pasti, karena sugesti itu memori yang nggak bisa lo hapus. Kecuali lu gila. Kecuali lu udah bego, lu udah lupa ingatan, beda. Tapi gimana kita react sama sugesti itu? Gimana tanggung jawab lu hari ini? Kayak misalnya, gue udah punya anak. Ya, gue nggak mungkin lupa tuh rasa makainya, gue nggak mungkin lupa rasa sakaunya. Itu nggak mungkin. Kalau orang yang udah tobat narkoba, kalau lu udah nggak sugesti, enggak, gue sama sekali nggak. That's bullshit. Bener lu nggak kepengen sama sekali? That's bullshit. Kepengen itu pasti akan ada, dalam arti kepengen bukan mau make, kepengen memori lu diungkit nih, setan itu keluar lagi kan. Kita nggak usah ngomong narkoba, many things yang kita lakukan di masa lalu, kayak lu nonton bokep, lu masa nggak inget the first bokep yang pertama kali lu nonton gitu, ya kan? The most memorable. Iya kan, pertama kali lu nyoba, lu kan bukan mau buat dosa, lu pengen tahu dosa itu kayak gimana gitu. That's the thing yang menurut gua hari-hari ini anak-anak muda juga harus bisa ngerti bahwa lu nggak kuat. Lu tuh bakalan bisa jatuh lagi kalau lu nggak bersama Tuhan. Jadi that's the point. Ketika gua sugesti, gua dipancing, gua nggak ada pegangan ya kan, walaupun gua udah mulai lumayan, gua udah mulai kirim duit, udah mulai peduli sama keluarga, gua udah mulai bangga, gua udah bisa cukupin keluarga gua. Tapi ternyata keterikatan gua yang lama itu tanpa gue punya pegangan, itu buat gue jatuh lagi. Nggak kuat ya? Yes. Gue jatuh di dosa yang sama.
gue jatuh di lubang yang sama seperti yang firman Tuhan bilang kan, seperti babi makan Balik lagi ke kubangan. balik ke kubangannya lagi, anjing makan muntahnya lagi gitu kan. Jadi ya things like that. Menurut gue satu hal yang gue pelajarin pada saat itu, ternyata kita ini nggak bisa dibilang kuat dalam arti situasi lu berubah, kondisi lu berubah dan membuat lu tuh jadi kuat. Nanti maksudnya kita harus tetap waspada gitu. Ya, kita harus tetap waspada dan kita harus sadar bahwa kita tuh lemah. Ya. Ketika lu ngerti lu kuat, lu ngerasa lu kuat tanpa Tuhan, itu paling bahaya, Bos. Itu sombong itu. Itu menetap kayak gini celah nih. Iya. Habis Celah nih. itu. Iya. Bener lu kuat lu gitu Iya. kan. Kita nggak usah ngomongin narkoba deh, kayak sakit hati. Lu bilang lu udah pulih nih. Lu udah ngampunin segala macam. Tiba-tiba lu cubit sedikit, lu teriak, Bos. Iya Lu benar. malah teriak, waduh, gua kayaknya ini nih, nggak bisa gua digini nih. Tapi kan, iya dia yang duluan, pasti kita ada alasan, excuse. Tapi ketika lu bersama Tuhan, ketika lu ngerti apa kata mengampuni, lu ngerti kenapa Tuhan yang duluan ngampunin kita, that's gonna be different. Iya. Respon lu, react lu, gitu loh. Nah itu yang membuat gua banyak belajar dari pengalaman gua. Gitu. Nah balik ke LA, gua hancur lagi, lebih parah. Lebih parah dari di Indo. Karena pada saat di Indo gue nggak punya duit. Gue di sana gila-gilaan, Bos. Gue sambil kerja, udah kayak raja, Bos. Udah kayak raja. Mobil gue itu hilang yang gue dari itu gue sampai tidur di depannya bandar. Jadi gue belum di jalanan nih. Gue masih bolak-balik belanja, make segala macam gitu. Masih jadi customer cupu lah. Dalam arti belum berani lah depan polisi kayak gitu-gitu kan. Gue beli pakai di rumah. Akhirnya sampai udah nggak punya duit, gue nongkrong di tempat bandar. Ya kan, gue tidur di mobil sampai bandar itu bangun, gue beli segala macam, udah makainya on the spot. Sampai mobil gue tempat stay itu gue jual, gue lepas, gue gadein ke bandara itu cuma dapet barang. Akhirnya apa? Tempat tinggal nggak ada, kerjaan nggak ada, gue ngegembel di Amerika. Gue ngegembel di Amerika. Keadaan itu, maksudnya kalau Mike ngegembel itu orang tua, nyokap? Nggak ada yang tahu. Mereka tahunya gue kan waktu di Tapi Amerika. nyokap masih di Amerika waktu itu? Nyokap di Amerika, cuman beda state. Jadi gue kerja di tempat gue kan, karena kan di sana masing-masing kan. Dia kerja as a babysitter di San Francisco. Pokoknya terakhir di LA gitu. Jadi dia aman lah, karena waktu itu kan dia orang tua, cewek lagi kan, jadi nggak usah ikut-ikut yang lapor diri segala macam. Biasanya dia orang cari yang produktif umurnya itu kan, kayak kita ini cari-cari. Gitu. Nah, one or two things yang membuat gua jatuh lagi itu sebenarnya kesombongan. Gua ngerasa gua bisa, gua ngerasa gua punya duit, gua ngerasa dulu aja gua bisa lewatin gitu loh. Tapi gua nggak punya pegangan. Akhirnya malah tambah parah. Ya kan? Orang tambah parah. Tambah hancur di situ ya. Gini logikanya, orang narkoba. Mereka cari duit untuk pakai satu hari. Kalau dia pun dapat duit 1 juta satu hari, dia pakai 1 juta. Bener kan? Kalau lu dapat 3 juta, lu habisin dalam 1 hari juga. 3 juta juga. 3 juta juga. Itu kayak udah patternnya gitu.